Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Cap Indrawan. Kali ini saya akan mereview sebuah daerah pelabuhan, dan ini berada di Sungai Siak, tepatnya di Riau. Dan sekarang ini kita menuju ke daerah Perawang, bukan Perawan tetapi Perawang. Jadi seperti apa pelabuhannya, tonton terus videonya dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya. Jadi langsung saja. Jadi yang posisi sekarang kita ini adalah pemancangan. Jadi di pemancangan ini informasi terdapat tongkang berikat di kanan dan di kiri alur. Jadi ketika sudah memasuki daerah pemancangan, untuk rekan-rekan hati-hati pantau kanan dan kirinya, dan posisinya untuk di pemancangan ini agak sedikit berbelok ke kiri, jadi perlu dipantau-pantau. Dan kemudian setelah kita sudah berbelok ke kiri sedikit, itu terdapat jeti di sebelah kanan, itu jeti kontainer yang ada kerennya ini, biasa disebut dengan pelabuhan Rasul Kuning. Jadi jeti Rasul Kuning. Dan kemudian di sini dilakukan untuk pemuatan dan pembongkaran kontainer, ekspor dan impor barang. Jadi hati-hati ketika sudah memasuki daerah pemancangan, terdapat jeti Rasul Kuning di sebelah kanan, dan kemudian di sampingnya jeti Rasul Kuning terdapat dermaga baru IKPP. Ini adalah dermaga baru IKPP yang di sebelah kanan kita ini. Dan kemudian di depan dermaga ini atau di sebelah kiri alur tidak ada tongkang berikat, tetapi kita pantau-pantau di sebelah kanan karena itu jeti kontainer untuk Rasul Kuning dan dermaga baru IKPP. Dan kemudian di sampingnya dermaga baru IKPP ini terdapat kanal lama. Jadi kanal lama ini adalah pelabuhan bongkar untuk kapal atau tongkang bermuatan kayu. Jadi seperti yang rekan-rekan lihat, itu adalah tongkang sedang bermuat kayu, dan itu dilakukan pembongkaran di sini di kanal lama. Di depan kanal lama tidak ada tongkang berikat, tetapi informasi di sini di daerah kanal lama dan kemudian Rasul Kuning dermaga baru IKPP ini banyak sekali aktivitas keluar masuk tongkang. Jadi dipantau-pantau sebelum kita memasuki daerah pemancangan. Dan kemudian di sampingnya dermaga lama itu terdapat tempat docking. Di sebelah kiri atau di depannya tempat docking ada tongkang-tongkang berikat sampai 2 lapis seperti yang rekan-rekan lihat, dan perlu dipantau untuk daerah ini. Ini biasa disebut tempat docking Widodo. Di rekan-rekan menyebut docking Widodo, dan di docking Widodo ini terdapat tongkang dan kapal sedang di repair. Jadi untuk rekan-rekan yang masuk ke daerah ini dipantau sebelah kirinya karena banyak sekali tongkang yang berikat di daerah sini. Itu tongkangnya biasa di sebelah kiri semua. Artinya perlu dipantau aktivitas di sini. Dan inilah tongkang-tongkang yang berikat, sungguh panjang. Dan tongkang ini berikat sampai ke kampung Pertiwi. Tuh, jauh sekali. Jadi dipantau-pantau untuk rekan-rekan. Tapi tidak perlu khawatir karena di daerah Sungai Siak ini atau di Perawang ini sungainya lebar dan kemudian dalam. Jadi tidak perlu khawatir untuk passing dengan kapal lain atau berpapasan dengan kapal lain.
Dan kemudian di samping Dok Widodo atau kita maju lagi itu terdapat perkampungan Pertiwi. Ya, itulah perkampungannya. Terdapat kapal takbut berikat. Dan kemudian di sebelah kirinya juga masih ada tongkang berikat atau di depan kampung. Jadi batasnya untuk tongkang berikat dari docking tadi sampai ke kampung Pertiwi itu biasanya terdapat tongkang berikat di sebelah kiri. Jadi perlu dipantau-pantau aktivitasnya. Di sini menggunakan channel radio 16. Jadi untuk memasuki daerah Sungai Siak kita radio menggunakan channel 16. Jadi dipantau-pantau di situ. Dan kemudian setelah kita sudah melewati perkampungan Pertiwi, kita langsung maju lagi. Biasanya disebut di sini adalah tangki semen atau Holcim. Jadi di sini juga terdapat pelabuhan, di sebelah kanan ada jeti. Biasa untuk pemuatan, muat semen kapal di situ. Tetapi di depan dermaga ini tidak ada tongkang berikat, hanya sampai perkampungan Pertiwi saja. Dan kemudian setelah itu tidak ada. Di sebelah kiri kosong, tetapi sebelah kanan pelabuhan. Jadi perlu dipantau-pantau. Ini adalah dermaga Holcim. Dan kemudian itu adalah takbut Asis dari Pelindo. Biasa mereka stay di situ untuk menunggu instruksi. Dan kita maju lagi ke arah Pekanbaru. Dan banyak sekali kapal untuk beraktivitas keluar masuk takbut dan kargo. Di sini kargo sampai GT 5000 masuk. Yang penting untuk tiang navigasinya dia tidak terlalu tinggi karena akan melewati 2 jembatan jika ke arah Perawang ini, tetapi jika mau ke Pekanbaru dia akan melewati 3 jembatan. Tapi tidak perlu khawatir karena jembatannya juga tinggi. Dan ini adalah dermaga Pelindo. Jadi di sampingnya Holcim tadi itu atau maju lagi sedikit, ini terdapat dermaga Pelindo yang ada kapal kargonya ini. Kapal kargo bermuatan bongkar dan muat di sini. Jadi tidak perlu khawatir sekali lagi karena sungainya juga dalam dan luas. Artinya untuk putar tongkang atau putar kapal bebas. Yang penting jika kapal kargo Asis harus standby. Dan kemudian kita maju lagi. Dan di sampingnya dari dermaga Pelindo tadi yang ada kren merah itu adalah IKPP Perawang. Jadi dari sini, dari IKPP Perawang ini, jeti di sini terdapat 10. Jadi dihitung dari arah depan sana sampai kemari. Jadi untuk yang paling awal kita ini adalah 10, 9, 8, 7. Dan kemudian nanti di sananya lagi 6, 5 dan kemudian 4, 3, 2, 1. Itu untuk pelabuhan atau jeti IKPP Perawang. Di IKPP Perawang juga seringkali dilakukan pemuatan dan pembongkaran ekspor impor barang. Jadi di sini kapal kargo dan kapal takbut
sering keluar masuk aktivitasnya perlu dipantau dari jauh-jauh. Dan kemudian tidak jauh dari pelabuhan IKPP Perawang terdapat kanal baru. Di kanal baru ini juga tempat pembongkaran untuk tongkang-tongkang yang bermuatan kayu. Dan aktivitas keluar masuk di sini juga banyak, jadi dipantau-pantau. Dan untuk kapal kargo biasanya jika dia ingin sandar di IKPP, ada yang berputar di sini dan ada yang maju lagi. Dan inilah aktivitas pelabuhan yang ada di Perawang. Dan kita lanjut lagi. Banyak sekali ya tongkang-tongkang berikat atau sandar dengan sandar haluan. Mereka sedang melakukan pembongkaran kayu. Dan ini sebelah kanan adalah IKPP Perawang juga, jeti 6 dan 5. Dan kita maju lagi. Dan informasi ketika kita sudah melewati pelabuhan IKPP 6 dan 5 ini, itu agak sedikit berbelok ke kiri. Dan di sebelah kiri tanjung itu agak sedikit dangkal. Apabila surut, jaga jarak dengan tanjungnya. Dan kemudian di sebelah kanan juga terdapat tongkang berikat atau sandar seperti yang rekan-rekan lihat. Dan tentunya informasi ini semoga bermanfaat untuk rekan-rekan ya. Jadi yang ingin masuk ke daerah Pekanbaru, Perawang, mudah-mudahan ini sebagai referensi. Dan kemudian kita tiba di IKPP Perawang sebelah kanan. Ini adalah jeti 4, 3, 2, dan 1. Jadi yang paling ujung itu adalah jeti 1 IKPP Perawang. Jadi inilah pelabuhan-pelabuhan yang ada di Perawang. Dan tentunya berhati-hati lagi karena jika ingin ke Pekanbaru, kita akan melewati beberapa kampung. Dan kemudian di sebelah kanan terdapat kampung-kampung dan sebelah kiri juga terdapat pos Airut dan pos angkatan laut di sebelah kiri. Dan di sebelah kanan itu terdapat kapal-kapal berikat. Di mereka di sini standby. Oke, dan seperti itulah videonya. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Dan tentunya jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe-nya agar video ini bermanfaat ya. Dan tentunya sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.